warna kali ini adalah abu tan. Halo bro dan sis, balik lagi di channel Aneka Ragam. Nah, konten video kali ini tim Sapporo melakukan kolaborasi dengan salah satu brand lokal di bidang variasi modifikasi sepeda motor roda 2, yaitu VND. Jadi pertama-tama saya sebagai perwakilan tim Sapporo ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Fendi selaku owner dari brand VND yang sudah mempercayakan sepeda motor mahalnya yaitu Vespa Sprint. Ya, ini masih baru banget ya, fresh from the oven, fresh from dealer, langsung dikirim ke tim Sapporo untuk di-repaint. Terima kasih banyak ya Pak. Sekilas tentang VND, jadi VND ini banyak memproduksi spare part modifikasi buat sepeda motor. Jadi banyak banget ya spare part VND yang terkenal, yang banyak banget orang pakai. Contohnya knalpot, ya, terus master rem, terus velg, terus shock breaker, pokoknya banyak lah. Ya, jadi teman-teman yang mungkin udah pernah menggunakan VND, udah tahu ya kualitasnya gimana ya, mantap ya. Dan teman-teman yang belum tahu boleh coba nih. Kalau Mimin sama Antara ini baru pakai knalpotnya, suaranya pas, powernya mantap, kemudian udah coba velgnya juga bagus. Ya gitu ya sekilas tentang VND. Nah, buat teman-teman di luar sana yang merupakan owner dari brand-brand lokal dengan standar kualitas internasional seperti kami, ayo mari merapat. Kita kerjasama, saling mendukung. Kita kalahkan brand-brand asing yang menguasai di Indonesia. Biar mereka pulang ke kampungnya. Oke, jadi bentuk kerjasamanya seperti apa sih? Jadi singkat cerita, VND mengirimkan Vespa Sprint yang baru ini ya untuk kami repaint. Terus kita akan melakukan repaint full body plus velg. Untuk konsepnya sih nggak ada konsep aneh-aneh ya. Jadi nggak dari konsep. Kita hanya repaint body plus repaint velg. Nah, Min, bodinya mau di repaint warna apa? Nah, warna kali ini adalah abu tan. Apa itu abu tan? Abu bunglon sultan. Jadi bedanya apa sama abu sultan yang kemarin? Kalau abu sultan, warna dasarnya kan Audi grey. Kemudian atasnya pakai hologram sultan. Kalau kali ini sama, warna dasarnya adalah Audi grey, tapi warna atasnya adalah bunglon sultan. Hasilnya gimana? Dijamin. Pokoknya mangstap bet. Nah, kemudian untuk velgnya ini adalah velg merek VND. Ya. Jadi velg ini modelnya mirip sama velg variasi Vespa yang harganya selangit ya. Ini adalah versi VND yang tentu saja harganya lebih bersahabat. Jadi buat teman-teman yang emang demen, cocok banget nih jadi alternatifnya nih. Peleknya pun juga akan kita repaint ya. Warnanya mungkin ya warnanya kita pakai Ultra Candy Tone Violet yang untuk coat system ya. Tapi nanti kita akan cocok-cocokan lagi lah. Ya, intinya kita pengen kasih yang terbaik buat VND. Oke, gitu aja mungkin ya. Untuk yang lain-lainnya kita nggak lakuin modifikasi karena VND udah spesialis modifikasi. Nih, knalpotnya juga udah diganti pakai full stainless, tapi silencernya karbon merek VND kan mangstap banget kan. Jadi untuk variasi-variasi kita nggak berani deh ya, biar bos VND aja lah yang atur-atur karena mereka lebih expert. Kita expertnya di bidang cat, kita fokus aja di bidang kita. Oke, gitu aja. Tanpa berlama-lama, kita langsung eksekusi motor Vespa Sprint merek Boss VND. Oke bro dan sis, untuk memulai project repaint Vespa kali ini, seperti biasa kita awali dengan proses pembongkaran dulu ya. Yang kita bongkar hampir keseluruhannya, mulai dari body cover, velg, roll depan, dan sebagainya. Kecuali mesin dan kelistrikan kita nggak berani bongkar ya. Jadi nanti sama kita hanya di masking aja supaya nggak kena semprotan cat. Nah, kondisi motor kali ini bener-bener grass banget alias masih fresh from the oven.
Jadi untuk tahap koreksi mungkin kita nggak bakal ada ya. Jadi langsung aja kita sekarang melakukan proses pengamplasan pada keseluruhan permukaan part yang akan di-repaint dengan menggunakan amplas nomor 1000. Kita pakai air dan sabun. Kenapa Min? Perlu diamplas dulu supaya pernis atau pori-pori pada pernis cat yang lama ini mulai kebuka dulu, sehingga waktu kita repaint pakai warna utama nanti, si warna utama ini bisa mencengkram atau merekat lebih optimal. Nah, jadi mungkin Brodasis pada bertanya-tanya, Min, kenapa nggak pakai primer dulu? Jawabannya karena catnya kan masih ori nih, masih bagus banget, kemudian nggak ada koreksi. Nah, jadi untuk informasi aja nih, primer ini selain berfungsi sebagai dasar yang kokoh, dia tuh berfungsi banget untuk membantu kita dalam proses koreksi. Jadi waktu permukaan ini ada lecet yang sedang, yang dalam, yang tipis. Nah, waktu di primer ini kelihatan ya. Kemudian di primer ini kan mengandung filler agak lumayan banyak. Jadi kalau dia ada baret-baret halus itu bisa otomatis rata sama si filler dari primer, kurang lebih gitu. Jadi karena body Vespa ini masih cat ori dan nggak ada koreksi, maka kita langsung ke warna utama, yaitu S25 Audi Grey. Min, nggak pakai warna dasar? Nggak perlu, karena Audi Grey dari Sapporo Ultimate ini daya tutupnya dahsyat banget. Jadi nggak perlu warna dasar. Min, gimana sih cara ngebedainnya yang perlu warna dasar atau enggak? Lihat aja katalog atau e-katalog Sapporo Ultimate. Di situ itu ada keterangan setiap warna perlu warna dasar apa. Kalau kosong nggak ada warna dasar, artinya dia nggak perlu warna dasar karena daya tutupnya dahsyat. Mimin lanjut penjelasan ke Vespa. Jadi S25 Audi Grey ini kita lakukan sebanyak 2,5 lapis aja. Intervalnya kurang lebih 35-45 menit. Saya kadang-kadang 3 lapis nggak masalah. Pokoknya yang penting si seluruh part yang akan di-repaint ini udah tertutup dengan warna Audi Grey dengan sempurna. Boleh 3 lapis, boleh 2 lapis. Yang pasti jangan 1 lapis tebal ya, karena hasilnya nggak terlalu maksimal. Dibanding 1 lapis langsung tebal, lebih baik tipis-tipis 3 lapis. Itu akan membuat hasilnya jauh lebih maksimal. Sambil menunggu warna Audi Grey-nya kering, Mimin mau melakukan deleted chrome. Nah, atau chrome deleted lah, apapun itu intinya. Warna atau aksen-aksen chrome-nya pengen dihilangin dengan cara pemasangan stiker warna hitam doff. Nah, mana aja nih yang akan di delete chrome-nya? Contohnya list botol, ya, semuanya ya, kiri kanan. Kemudian list cover headlamp, list chrome dari cover stop lamp, terus cover fog depan, cover saklar. Nah, ini kita akan hilangkan chrome-nya dengan cara menutup pakai stiker hitam doff. Min, kenapa nggak di-repaint? Sayang atuh, ini barang mahal. Barangkali nanti pengen kembali seperti original, yaitu chrome, kan tinggal dilepas aja gampang. Gitu Brodansis. Walaupun Mimin ini dagang cat, tapi kan nggak semuanya harus dicat dong. Kita tetap berorientasi pada kepentingan konsumen. Yang perlu di-repaint, yang bisa hanya di stiker aja, nggak apa-apa Brodansis. Warna Audi Grey-nya udah kering nih. Sekarang kita lanjut yuk ke warna utama yang kedua, yaitu X-Tech 03 Bunglon Sultan. Supaya si abunya makin beraura sultan gitu deh. Kita lakuin 1,5 lapis aja ya. Lapis ke-0 kita diembun secara merata. Cepet banget lah, keringnya dijamin karena tipis-tipis banget. Setelah kering lanjut ke lapis pertama. Kita tipis-tipis berulang hingga tebal merata. Tipis-tipis aja Brodansis ya, jangan langsung tebal ya. Yang penting merata, berulang hingga tebal merata. Paham ya? Diulangi lagi nih. Tipis-tipis hingga tebal merata. Bukan langsung tebal merata ya. Tipis-tipis hingga tebal merata. Omat. Mungkin ada yang bertanya, Min, kalau misalkan pengen 2,5 lapis, boleh nggak sih bunglon sultannya? Boleh-boleh aja kok Brodansis. Mimin kan hanya share kalau yang Mimin 1,5 lapis, barangkali ada Brodansis yang pengen sama persis kayak karya Mimin.
Tapi kalau ada Bro Dansis yang berpikir, pengen lebih kelihatan, si bunglon sultannya mau 2,5 lapis, boleh nggak? Boleh. Sekarang kita lanjut di pen velvet dan list aksen dari dasi Vespa ini ya. Yang kita gunakan adalah warna UCT Violet two coat system, sedikit mimin ulang. Jadi two coat system ini seperti biasa, dasarnya pasti M81 special silver dulu dong. Kemudian warna utama yang pertamanya ini UCT turquoise dengan kode UCT 05 ya. Kurang lebih 1,5 lapis lah, yang penting sampai merata. Setelah kering kita naik warna utama yang kedua, yaitu UCT pink dengan kode UCT 07. Hasilnya bakal violet, keren banget lah. Ada yang bilang, ini mah kayak bunglon, ini mah kayak warna meva, pokoknya keren banget lah hasilnya. Ntar lihat aja ya. Tuh udah mulai kelihatan kan warna UCT violetnya, mantep banget kan. Makanya UCT two-coat system ini kalau dibanding sama candy tone violet yang lain, ini beda banget. Two-coat system ini menghasilkan gradasi warna dan permainan warna yang jauh istimewa. Kenapa? Ya nggak tahu. Mimin hanya sharing aja, barangkali ada Bro Dansis temen, lakuin aja, tiru aja. Hehehe. Sekarang kita lanjut melakukan smoke pada beberapa part ya. Contohnya lampu senja depan yang gabung sama lampu sen tuh. Panelnya gabung sama lampu sen ya. Kemudian kita stop lamp belakang, kita lakukan smoke pakai warna smoke black dengan kode SM01 ya. Pada smoke kali ini kita lakukan sebanyak 1,5 sampai 2 lapis lah, kurang lebih seperti inilah. Tingkat gelapnya sampai kurang lebih seperti ini. Supaya apa? Supaya aura racingnya ini makin kental. Min, pakai clear nggak? Nggak sih, nggak usah pakai clear lah. Soalnya supaya permukaan coating ini nggak terlalu tebal. Yang penting nanti setelah itu dipoles ala Mimin aja, dijamin nanti hasilnya nggak kalah lah sama di clear, dijamin lah. Kalau mau di clear juga boleh-boleh aja kok. Sebelum melanjut ke proses finishing, untuk tepung kiri dan kanan motor Vespa ini kita akan pasangkan stiker custom. Jadi stiker ini di custom oleh tim Sapporo dengan tema kolaborasi Sapporo X VND. Dan ada kotak-kotak ala-ala bendera MotoGP gitu deh, supaya kesan sportinya makin beuh. Nah, setelah selesai pemasangan stiker, kita lanjut ke proses finishing. Pada proses finishing kita masih menggunakan clear andalan kita, yaitu C81 Clear Gloss, dimana proses finishing ini kita lakukan sebanyak 3 lapis. Intervalnya kurang lebih sekitar 40 sampai 45 menit. Yang penting dia udah kering aja deh. Dan kita akan diamkan selama kurang lebih 6 sampai 1 minggu deh, supaya clearnya ini benar-benar matang. Ciri-cirinya kering tekan jari. Di tekan jari dia nggak ada tapaknya. Nah, setelah bener-bener kering alias kering tekan jari, lanjut deh kita ke poles ala Mimin versi 2.0 supaya body Vespa ini super duper klimaks banget.
Oke, proses pengecatan, finishing, poles semuanya udah beres. Sekarang kita yuk rakit tipis-tipis ini Vespa supaya siap nongkrong di bawah San Mori ke Lembang besok Minggu. Oke, nanti di sana Mimin juga akan review lagi nih part apa aja yang dimodif, part apa aja yang di repaint, konsepnya seperti apa. Pokoknya lengkap banget deh, nanti akan direview di Lembang. Tibalah saatnya kita mereview tipis-tipis project kolaborasi antara Sapporo Paint dan VND pada motor Vespa Sprint modern. Nah, jadi secara keseluruhan Vespa Sprint ini kondisinya masih original. Jadi yang dimodif dari Vespa Sprint ini sebenarnya ada 3. Ya, yang pertama joknya ala-ala semi cafe racer. Yang kedua adalah velgnya merek VND. Modelnya tuh mirip-mirip salah satu brand mahal, kalau nggak salah inisial M, ya. Dan yang ketiga ini adalah knalpotnya VND karbon, cuman pada saat San Mori ini kita nggak pakai untuk mengantisipasi razia, ya. Jadi ini hari ini yang dipakai knalpot standar, besok kita akan pasang lagi dan kita akan cek sound. Nah untuk body semuanya kita repaint. Nama warnanya ini adalah Abu Bunglon Sultan. Nah pertanyaannya apa bedanya sama Abu Sultan Beat Mimin? Nah sebelum kasih tahu bedanya, Mimin kasih tahu kesamaannya dulu. Jadi kesamaannya antara Abu ini sama Abu Sultan Beat Mimin adalah warna utama yang pertamanya ini sama-sama warna Audi Grey dengan kode S25. Nah perbedaannya ada di warna utama yang kedua. Kalau Beat Mimin ini adalah XT02 hologram Sultan. Sedangkan pada Vespa Sprint ini XT03 Bunglon Sultan. Nah, jadi karena perpaduan antara Audi Grey dan Bunglon Sultan, maka nama warna Vespa Sprint modern ini adalah Abu Bunglon Sultan gitu. Finishingnya seperti biasa pakai cat 81 clear gloss. Ya sedikit tips aja, interval antara lapisnya kalau bisa pastikan lapis sebelumnya ini udah kering tekan jari supaya waktu ditimpa speed keringnya atau kering sempurnanya relatif lebih cepat. Nah kurang lebih seperti itu. Kemudian yang di repaint apalagi? Yang di repaint ini velg sama aksen-aksen pada dasi. Jadi keduanya ini kita repaint pakai warna Ultra Candy Tone Violet two coat system, ya.
Jadi Tucot System ini penggabungan antara UCT turquoise sama UCT pink. Tentu saja dasarnya harus M81 Special Silver. Hasilnya persis seperti ini ya. Nah, Bro dan Sis kalau emang bener-bener suka banget sama warna abu bunglon sultan ini, nah Bro dan Sis kan tadi udah lihat ya prosesnya seperti apa, sedikit di review. Yang penting abunya ini udah tertutup dengan sempurna. Kemudian bunglon sultan ini kurang lebih 1,5 lapis ya. 1,5 lapis itu seperti apa? 0 lapis di embun, kemudian lapis pertamanya ini tipis-tipis berulang hingga tebal merata, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau Bro dan Sis cocok ya, itu resep rahasianya. Tapi kalau Bro dan Sis pengen bunglonnya 2,5 lapis gimana Min? Ya mungkin ada perbedaan gitu dibanding motor Vespa ini. Ya saran Mimin gimana? Coba dulu aja di bidang kecil, contohnya ditutup kaleng Sapporo itu kan kecil kan, pakai warna utama S25 Audi Grey, udah kering naik XT03, mau 2 lapis mau 3 lapis, pokoknya sesuaikan dengan selera masing-masing. Ya, kalau Mimin sukanya 1,5 lapis, gitu ya. Nah, untuk part-part yang dicat rasanya cuma itu aja. Nah, untuk menambah kesan sporty maka Mimin ini melakukan wrapping atau melakukan pemasangan stiker warna hitam doff terhadap panel-panel atau list-list yang tadinya warna chrome. Contohnya list headlamp ini tadinya kan warna chrome kan, kita pasang stiker hitam doff ya. Mungkin teman-teman biasa kenal dengan nama Scotlight ya, stiker Scotlight ya, cuman ini mungkin namanya di wrap ya pakai stiker warna hitam doff. Kemudian ini namanya mungkin biasanya kalau Vespa list botol ya, cuman bentuknya nggak kayak botol, cuman namanya list botol. Sama ini juga pakai wrap hitam doff. Kemudian bagian part sebelah sini juga nih ya, yang dekat shockbreaker, ini juga sama di wrap hitam doff. Jadi semua atau sebagian besar panel-panel warna chrome-nya kita lapisi stiker warna hitam doff. Nah ini juga sama ya, dekat handle. Nah kemudian ini apa nih, list stop lamp juga sama ya. Kemudian ada panel-panel yang originalnya ini chrome, kita biarkan tetap chrome. Nah, seperti spion, terus saklar ya. Dan yang terakhir mungkin behel belakang ini tetap chrome ya. Oh ya, yang dicat ini selain bodi dan pelek serta aksen dasi, nah ini stop lamp juga kita repaint. Jadi stop lamp ini kita repaint pakai warna SM01 Smoke Black. Stop lamp dan sen depan belakang. Nah, semuanya di repaint pakai Smoke Black supaya kesan sportinya ini lebih dapet. Nah, jadi informasi buat Bro dan Sis yang nonton, Smoke Black sama Candy Tune Black itu serupa tapi tak sama. Mungkin kemiripannya itu adalah warna hitam yang transparan. Tapi Smoke Black ini emang diciptakan khusus untuk melakukan smoke. Sedangkan kalau Candy Tune sebenarnya bukan untuk melakukan smoke, tapi untuk warna-warna body, warna-warna velg dan sebagainya ya. Jadi bedanya apa? Bedanya di yang paling terasa ini di kemudahan penggunaan. Kalau Smoke Black ini dia disemprot tipis, tapi waktu kita lakukan smoke dipakainya tuh gampang banget. Jadi warna smoke-nya tuh merata banget ya. Tapi kalau Candy Tune dia punya daya tutup mungkin lebih tinggi dibanding Smoke Black. Ya, mungkin kalau buat body dia cocok, tapi kalau buat nge-smoke lampu ini relatif lebih sulit. Nah, mungkin Bro dan Sis yang punya pengalaman melakukan smoke pakai Candy Tune hitam pasti ngerti lah maksud Mimin apa. Ya, jadi untuk Bro dan Sis yang pengen melakukan smoke pada lampu-lampu motornya, Mimin sarankan pilih yang khusus untuk smoke, yaitu Smoke Black, ada di Sapporo Ultimate. Kalau yang Candy Tune Black relatif susah dipakai, takutnya gagal, buang-buang uang, buang-buang waktu. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir mungkin informasi aja untuk part-part yang sama Mimin dipertahankan originalnya. Nah, yang pertama ini apa ya? Mungkin semacam topi pada cover speedometer ya. Ini warna hitam doff-nya original bawaan motor. Kemudian dasi. Nah, dasi ini emang original motornya ini kan warna hitam doff. Nah, si dasi ini sama Mimin nggak di repaint, nggak diapa-apain. Jadi ini original banget. Cuman yang di repaint hanya bagian aksen-aksennya aja.
tadinya warna merah jadi warna Ultra Cabitone Violet. Dan modifikasi berikutnya yang mendukung kesan sporty ya. Tadi kan yang pertama jok semi cafe racer. Nah, kenapa sih namanya semi cafe racer? Soalnya kalau cafe racer ini biasanya bagian penumpangnya ini ya, bagian boncenger ini lebih menukik ke belakang gitu. Sedangkan ini masih cukup datar ya, supaya orang yang dibonceng ini relatif lebih nyaman gitu. Walaupun mungkin nggak senyaman original tapi lumayan ya. Jadi kesan yang sporty pertama didukung sama jok. Kesan sporty kedua didukung sama menghilangkan panel-panel chrome. Mungkin namanya chrome deleted ya. Ditutup pakai stiker hitam doff. Nah, terus kesan sporty yang berikutnya ini Mimin pasang stiker custom. Nah, ini stiker custom ini khusus custom dibuat oleh tim Sapporo, khusus untuk motor kolaborasi antara VND sama Sapporo. Makanya stiker ini ada tulisan VND dan logonya serta tulisan Sapporo Ultimate. Nah, ini kan project kolaborasi ya. Kemudian di sisi belakangnya ini ada kotak-kotak ini terinspirasi dari logo MotoGP gitu ya. Jadi kesan sportinya nih lebih dapat dibanding polos atau pakai stiker ala-ala original Vespa. Bener ya, kerasa ya, lebih sporty ya. Oke, kayaknya semua bagian pada Vespa Sprint modern ini sudah Mimin review. Baik yang di repaint, baik yang dibiarkan original, baik yang ditutup stiker hitam doff, baik yang diganti partnya, semua udah di review ya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan atau karya-karya dari tim Sapporo boleh menginspirasi para sahabat Sapporo yang nonton di luar sana. Oke, gitu aja video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam istimewa. The fire in your eyes, humility the rain, see the people hold the sky. Forgive yourself today so tomorrow you can fly. Remember those you hurt so you can learn to love like. Broken down twice now. Searching for a moment where the light comes. Only feel the brightest when it's dark. Be the stars shining when the night comes. Broken down twice now.